Selamat pagi. Pagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kegiatan online course hari ini. Saya Ria Anggilta Putri sebagai moderator online course sesi kedua. Materi kedua kita kali ini dengan tema infrastruktur dan ekonomi digital. Ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Alfian Akbar Ghazali. Beliau dari Telkom University. Saya akan membacakan biografi singkat dari beliau. Bapak Dr. Alfian Akbar Ghazali, beliau lahir di Yogyakarta 26 Oktober 1998 dan pendidikan terakhir beliau di Waseda University, Jepang. Untuk materi kali ini akan berlangsung selama 30 menit. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Dr. Alfian Akbar Ghazali untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Alfian Akbar Ghazali. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Mbak ya sebagai moderator ya. Dan di sesi kali ini saya diminta oleh Metro Kita Center untuk membawakan satu tema yang mungkin agak berbeda dengan sebelumnya dari Pak Dadang gitu. Kalau beliau lebih ke urban, ini lebih ke infrastruktur dan ekonomi digital gitu. Jadi lebih ke IT. Jadi kalau tadi dijelaskan bagaimana cara membangun tatanan daerah, tatanan kota yang lebih baik. Nah, ini bagaimana mengoptimalkan, memberikan infrastruktur tambahan, layar tambahan di sebuah kota, sehingga sebuah kota itu menjadi, kalau istilah sekarang itu kota pintar gitu, atau smart city. Jadi saya secara pribadi dihubungi langsung oleh Pak Fritz untuk memberikan materi. Mungkin karena saya tidak ada praktikal langsung dengan smart city secara langsung. Jadi ini mungkin agak teori dikit. Dan karena sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak moderator kalau saya dari Jepang ya. Jadi mungkin ini sedikit oleh-oleh. Jadi bagaimana implementasi infrastruktur dan ekonomi digital itu di Jepang gitu. Dan semoga ada sisi baik yang bisa diambil dari penerapan smart city itu, atau smart country di Jepang, yang bisa kita ambil sisi baiknya, kita implementasikan di Indonesia gitu. Oke, langsung saja. Ini pendidikan saya, tadi sudah disebutkan gitu. S1, S2 saya di Telkom University, dan S3 saya di Waseda University, Jepang. Dan baru lulus Maret kemarin, jadi baru fresh pulang dari Jepang ya. Tapi sudah 3 bulan gitu. Jadi udah safe lah. Karena dua minggu aja ya karantinanya, jadi udah aman. Nggak OTG lagi gitu. Oke, di Waseda University, Jepang, saya melanjutkan studi di Smart Industry Laboratory. Apa itu Smart Industry Laboratory? Yaitu berisi tentang riset, di mana di dalamnya ada optimasi proses industri, ya. Kemudian digabungkan dengan teknologi infrastruktur dan kecerdasan buatan. Itulah lab kami gitu, Lab Smart Industry Laboratory. Oke, jadi ada sambungannya ya, infrastruktur ekonomi digital dengan lab yang tempat di mana saya menimba ilmu gitu. Kemudian pekerjaan saya, selain dosen di Telkom University Bandung, saya juga merupakan full stack developer untuk beberapa startup dan UI UX designer juga. Untuk di startup dan ada sosial startup yang saya lakukan gitu. Di bawah itu adalah contoh aplikasi yang saya buat di sela kesenggangan saya gitu ya. Ada aplikasi jejak Nabi, mudah hafal Al-Quran, kemudian ada Plastic Pay. Plastic Pay itu sebuah sistem, ekosistem seperti bank sampah. Jadi kita menukarkan plastik, botol plastik, kemudian ditukarkan menjadi poin yang bisa ditukar di minimarket itu. Kalau di tahun ini kita bekerja sama dengan Indomaret dan pom bensin itu ya, Pertamina.
Kemudian ada Jantungku, aplikasi Jantungku ini kami bekerja sama dengan Rumah Sakit PMI, kemudian Rumah Sakit Harapan Kita, dan Bandung Heart Center gitu. Jadi di aplikasi ini kami membuat semacam aplikasi untuk konsultasi antara pasien dengan dokter lewat fasilitas kesehatan yang kita tunjuk. Dan saat ini kami masih bekerja sama dengan 3 fasilitas kesehatan dan akan berkembang lagi. Gitu. Itu Jantungku, kemudian belajar bahasa Arab, itu aplikasi iseng-iseng ya. Kemudian aplikasi Potensiana, ini juga satu ekosistem seperti e-commerce, tapi di dalamnya kita menjual potensi-potensi alam di Indonesia. Jadi sumber daya alam di Indonesia kita jual untuk ekspor dan import. Ekspor mungkin, bukan import. Ekspor tujuan kami gitu ya. Kemudian ada Ayat Solusi Hidup. Jadi ini adalah aplikasi di sela waktu senggang saya melaksanakan kewajiban pekerjaan utama saya menjadi dosen gitu. Oke. Kemudian ada beberapa penghargaan yang sudah saya dapatkan saat melanjutkan studi di Jepang. Saya sempat menjadi East Asian Winner gitu di kompetisi Ericsson Innovation Award 2018. Dan di tahun 2016 dan 2015 sempat mengikuti World Mobile Conference di Barcelona, yaitu conference mobile itu terbesar di dunia, dan berhasil menjadi pemenang mengibarkan bendera Indonesia di Barcelona itu. 2 kali itu, 2015 dan 2016, kemudian sempat ikut Nokia Apps Olympiad di Jakarta 2012 menjadi pemenang, juga waktu mahasiswa dulu S1 gitu ya. Sempat dapat emas di Pimnas di Semarang gitu. Dan ini adalah list penghargaan saya yang lain. Oke, langsung saja. Tadi udah perkenalan. Mari kita tengok rumput tetangga terlebih dahulu sebelum kita nengok ke rumput kita ya. Emang infrastruktur dan ekonomi digital tetangga kita itu seperti apa gitu? Oke, pertama kita lihat Jerman gitu. Mungkin Pak Fris di sini familiar ya, sudah familiar dengan Jerman karena beliau juga sempat S2 di sana gitu ya. Di Jerman tahun 2010 mencanangkan industri 4.0 atau 4.0 gitu ya. Apa itu industri 4.0? Yaitu penerapan IoT atau Internet of Things pada manufaktur. Ya. Kemudian di Amerika sendiri, tahun 2012, Amerika menerapkan industrial internet. Mereka menciptakan istilah sendiri, industrial internet, yaitu kombinasi mesin industri dengan software analysis. Karena di US itu banyak software analysis yang sangat terkenal. Contoh yang paling gampang itu SAP, MATLAB, itu semua dari US. Gitu ya. Kemudian Estonia, ini yang menarik menurut saya. Estonia adalah negara kecil gitu. Negara kecil, bahkan tim bolanya di World Cup saja gitu terdiri dari pemain tidak profesional gitu ya. Ada yang jadi penelayan, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi pedagang gitu ya. Tapi mereka berani di tahun 2000 mereka meluncurkan e-Estonia gitu. Jadi di Estonia itu mereka mengeluarkan e-KTP, semacam e-KTP tanda kutip yang berfungsi juga sebagai SIM dan tanda kutip ya kalau di Indonesia, BPJS atau asuransi kesehatan dan lain-lain. Dan 3 tahun ke belakang itu sempat ditiru atau bukan ditiru, diadaptasi oleh pemerintah Jepang. Kalau di Jepang kita mengenal namanya My Number. Jadi satu kartu itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan gitu. Jadi di Estonia itu sudah tahun 2000 sudah menerapkan e-Estonia gitu. Kemudian di Singapura. Bahkan Singapura, negara tetangga kita itu ya, yang paling dekat, mereka mencanangkan sebagai the world first smart country. Mereka ingin menjadi negara pintar pertama di dunia. Gitu. Jadi mereka menerapkan e-government yang sudah terintegrasi secara penuh. Gitu ya. Nah, itu tetangga kita itu. Inilah kondisi rumput tetangga kita. Mereka sudah menerapkan yang namanya aplikasi teknologi terhadap pemerintahan, terhadap manufaktur itu sedemikian seriusnya gitu ya. Nah, persamaan dari inisiatif negara tersebut itu apa? Satu, yaitu penerapan teknologi terintegrasi ya
pada industri dan pemerintahan. Ini benang merah dari keempat negara tersebut tadi. Nah, tadi kita sudah menengok ya rumput tetangga. Nah, sekarang bagaimana kondisi rumput kita? Apakah sehijau mereka gitu? Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat realitasnya dulu di Indonesia. Oke. Yang pertama, ternyata daya saing Indonesia itu masih rendah. Gitu. Hal ini dibuktikan oleh survei WEF tahun 2017. Indonesia itu menempati peringkat 36 dari 137 negara. Bahkan Singapura itu nomor 3, Malaysia itu nomor 23, dan Thailand 32. Nah, Indonesia itu bisa menempati posisi 36 gitu. Sangat jauh ya. Bahkan di ASEAN sendiri peringkat 4 gitu. Jadi masih jauh gitu. Kemudian ini yang cukup menyedihkan juga. Orang mencari gelar sarjana dengan harapan mudah untuk mendapatkan pekerjaan kalau di Indonesia. Tapi ternyata kenyataannya di Indonesia kita memiliki 8,8% itu pengangguran kita itu didominasi oleh sarjana. Ya. Bahkan total ada kurang lebih 7 juta pengangguran sarjana dari 128 juta angkatan kerja kita. Ini sangat miris gitu. Di sisi yang lain, ya, sebagian besar perusahaan sekarang telah menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Bahkan sekarang di era pandemi sekarang ya, kita sudah bisa merasakan bahwa beli online itu mudah dan aman gitu. Gitu ya. Dan sekarang arahnya itu ke sana. Bahkan kalau umpamanya ada penjual yang tidak menyediakan jasa online, maka kecenderungannya penjual itu akan ditinggalkan oleh pembeli. Dan menurut PARAI gitu ya, di ILO, International Labour Organization, Indonesia itu perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Bahkan karena pengalaman saya di Jepang ya, di sana di Jepang itu TKI, tenaga magang, itu disebut Kenshusei gitu ya. Kita itu masih di bawah gitu, masih peringkat 4 di bawah Vietnam, ada Filipina, ada Thailand gitu ya. Baru Indonesia gitu. Jadi masih kurang daya kompetisinya itu, daya saingnya dengan negara lain. Kemudian survei dari LinkedIn, lebih dari 55% organisasi, mereka menyatakan bahwa digital talent gap itu semakin lebar. Maksudnya apa? Maksudnya ini ada permintaan teknologi yang sudah sedemikian pesatnya. Tapi ternyata supply untuk SDM yang bisa menjalankan teknologi ini itu sedemikian jauh. Ya, contoh yang paling gampang, Indonesia bisa saja dengan mudah itu membeli teknologi smart city kemudian diterapkan di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan apa? Yang jadi pertanyaan, apakah sumber daya manusia di Indonesia itu bisa menjalankannya? Gitu ya. Mungkin tahun lalu kita mendengar bahwa ada jalan tol yang akan menjadi smart toll gitu. Nah, tapi di sisi yang lain ini juga jadi pertanyaan nih. Apakah jalan tol tersebut itu bisa dioperasikan dengan SDM saat ini itu yang ada di Indonesia gitu. Kalau tidak ada, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya jadi infrastruktur yang mangkrak saja. Pengadaan ada tapi tidak bisa dijalankan. Nah, apa yang sedang kita hadapi sebenarnya sekarang? Nah, ini adalah timeline revolusi industri. Revolusi industri 1.0 itu adalah revolusi industri saat ditemukannya tenaga uap, mesin tenaga uap. Jadi proses mekanik menggantikan proses padat karya, itu di sini, tahun 1784. Itu revolusi industri 1.0. Kemudian, setelah itu muncul gelombang baru, revolusi industri, yaitu revolusi industri 2.0 di tahun 1870. Ditandai apa? Ditandai oleh
produksi massal, ya, mass production dengan bantuan energi listrik. Kalau sebelumnya itu hanya tenaga uap, di revolusi industri 2.0 itu disupport oleh energi listrik menjadi mass production. Kemudian datang lagi gelombang yang ketiga, yaitu gelombang revolusi industri 3.0 di tahun 1969. Nah, di revolusi industri 3.0 itu sudah menerapkan optimasi industri, ya, otomasi dan optimasi. Disertasi saya di saat saya mengambil S3 itu juga penerapan algoritma optimasi untuk akademik, gitu ya, dan industri. Jadi di situ kami belajar tentang bagaimana mengoptimasi proses industri, ya, proses industri yang tadinya itu dilakukan secara manual seperti penjadwalan pekerjaan, penjadwalan task gitu ya, tugas gitu. Bagaimana kita mengoptimasinya. Jadi di situ. Itulah revolusi industri 3.0. Nah, kemudian muncul gelombang yang terbaru, yaitu revolusi industri 4.0. Dimulai tahun 2010. Jadi udah 10 tahun ya berjalan itu. Di industri 4.0 ini, yang paling kentara adalah penggunaan cyber physical system. Apa itu cyber physical system? Nanti akan saya jelaskan. Yaitu alat, secara singkat adalah alat yang terkoneksi dengan internet. Atau biasa disebut juga sebagai Internet of Things. CPS, cyber physical system, atau IoT, Internet of Things. Ini adalah gambaran besarnya dari cyber physical system. Jadi kalau sekarang, Pak, Bu, Mas, Mbak, gitu ya, yang namanya alat elektronik gitu, bahkan alat yang tadinya non elektronik itu sekarang di embed atau di di embed itu bahasa Indonesianya apa ya? Disusupkan, disisipkan gitu ya, disisipkan dengan satu modul internet. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk monitoring biasanya gitu ya. Di sini bisa dilihat itu ada 3 layer di sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Yang pertama adalah layer physical space, yaitu space fisik. Di situ kita bisa melihat ada mobil, ada router, ada orang sedang berlari, sedang jogging gitu ya. Ada handphone, ada televisi, kemudian ada macam-macam, ada tower gitu ya. Itu adalah space fisik, ya, atau ranah fisik atau layer fisik. Kemudian ada layer di atasnya lagi, yaitu layer cyber, ya, atau layer maya, atau layer layer di atasnya gitu ya, di mana ada aliran informasi di atas itu. Ada data, ada aplikasi, ada web, ada service, ada SNS. SNS itu social networking service gitu, seperti Facebook, Twitter gitu. Dan di CPS, cyber physical system, antara physical space dan cyberspace itu sudah menyatu, sudah gabung gitu. Gambarannya seperti sebelah kanan gitu. Jadi sudah gabung. Jadi sudah tidak ada lagi pembagian misalnya ya kalau umpamanya kita naik mobil ya sudah naik mobil gitu. Nah, sekarang tidak. Sekarang kalau umpamanya kita naik mobil itu sudah bisa terkoneksi dengan internet gitu. Nah, contohnya ini. Ini masih fresh, Bapak Ibu. Ini adalah proyek akhir dari mahasiswa kami. Jadi mahasiswa kami punya ide satu produk, satu aplikasi yang namanya matras. Matras itu teknologi IoT atau Internet of Things yang menerapkan machine learning. Machine learning itu kecerdasan buatan lah, ya. Walaupun agak berbeda, tapi ya kecerdasan buatan itu. Untuk tempat sampah umum yang bisa digunakan untuk memilah kategori organik dan anorganik gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang itu malas dan bingung memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Tapi dengan matras ini, mahasiswa kami itu membuat satu tempat sampah khusus, ya. Dari tempat sampah itu kita tinggal memasukkan sampahnya, kemudian tempat sampahnya itu akan memilah. Kalau umpamanya, jadi ada satu piring gitu ya, seperti piringan. Kalau umpamanya dia anorganik, dia bakal jatuhkan ke kiri.
Kalau dia organik, jatuhkan ke kanan, seperti itu. Dan tidak hanya berhenti sampai situ. Kami juga menyediakan aplikasi yang digunakan untuk memonitor volume sampah, volume tempat sampah. Kalau tempat sampahnya itu hampir penuh, atau sudah penuh, atau masih kosong, itu akan ditampilkan di aplikasi. Ya, bahkan terintegrasi langsung dengan bank sampah. Jadi sampah yang kita buang, ya, itu udah otomatis terhitung. Kira-kira kalau bank sampah mengambil, itu jadi berapa rupiah gitu. Nah, ini adalah ide dari mahasiswa kami, dan baru kemarin 2 hari yang lalu ya, kami melaksanakan sidang untuk mahasiswa ini dan lulus dengan nilai hampir sempurna ya. Matras namanya. Ini adalah contoh dari CPS, Cyber Physical System atau IoT, Internet of Things gitu ya. Jadi tempat sampah pun sekarang, Ibu Bapak, itu sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Tempat sampah itu sudah terkoneksi dengan internet. Jadi bisa kita gali lebih dalam manfaat dari tempat sampah itu gitu. Ini contoh yang kedua. Car Safety Apps. Ini juga mahasiswa kami, kemarin baru sidang juga, dan sudah lulus juga gitu ya. Jadi kami me-embed satu alat itu untuk safety belt, sabuk pengaman. Jadi yang kami pakai itu adalah mobil 4 seat gitu ya. Jadi di situ terlihat penumpang mana yang belum memakai sabuk pengaman dengan baik. Bahkan tidak berhenti sampai situ. Alat ini yang kecil itu, yang kotak itu juga bisa mendeteksi debu, bagaimana debu kualitas udara gitu ya. Bahkan suhu di dalam mobil. Jadi misalnya kita meninggalkan hewan peliharaan kita misalnya atau anak-anak kita, kemudian kita bisa cek suhu di dalam mobil itu seperti apa. Kalau umpamanya cukup tinggi, kita nanti akan keluar warning dan kita harus menindaklanjuti hal tersebut gitu. Misalnya kita lupa menghidupkan AC atau apa, padahal anak kita di mobil, kita bisa langsung lari ke mobil kemudian menghidupkan AC gitu. Dan itulah contoh implementasinya. Contoh yang lain apa? Banyak sekali. Kalau sekarang Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Amazon Alexa, ada Siri, ada Google Home, itu merupakan smart home gitu ya. Itu contoh Internet of Things. Jadi di mana-mana itu sudah terkoneksi dengan internet. Bahkan sekarang itu ada rice cooker yang sudah terkoneksi dengan internet, kulkas terkoneksi dengan internet, apalagi motor terkoneksi dengan internet, mobil terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi semua sudah terkoneksi dengan internet. Itulah industri 4.0 Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tadi berjanji ya, saya bawa oleh-oleh dari Jepang. Nah, memang implementasi di Jepang itu seperti apa industri 4.0 gitu. Nah, ternyata Jepang itu bukan lagi menerapkan industri 4.0, tapi mereka sudah membuat satu istilah baru, yaitu Society 5.0. Society 5.0 itu kalau di bahasa Indonesia kan ya masyarakat 5.0 gitu ya. Di sini tidak hanya industri 4.0 ya, tidak hanya teknologi tapi juga well-being. Well-being itu kesejahteraan dari masyarakat itu, happiness dari masyarakat, kebahagiaan dari masyarakat. Itu bagaimana industri 4.0 itu bisa digunakan maksimal untuk mencapai tujuan itu. Karena tujuan akhir adalah kenyamanan, kebahagiaan dari masyarakat, bukan penerapan industri itu sendiri. Itulah Society 5.0 gitu. Apa itu Society 5.0? Ini. Jadi masyarakat itu atau peradaban itu dibagi menjadi beberapa tahap gitu. Peradaban yang pertama adalah peradaban berburu ya, berburu dan mengumpulkan makanan atau berburu dan meramu kalau kita belajar sejarah dulu gitu ya. Waktu zaman manusia purba. Kemudian peradaban yang kedua, Society 2.0 adalah agrikultur atau pertanian. Yaitu zaman di mana orang yang mempunyai bidang tanah ya, mempunyai ladang itu adalah yang biasanya yang jadi tuan tanah itu ya, yang jadi orang yang terpandang gitu. Kemudian di Society 3.0 adalah industrial society. Jadi
ada teknologi manufaktur, teknologi apa namanya pembuatan mass production produk gitu ya, itu sedang apa namanya tinggi-tingginya gitu. Kemudian ada Society 4.0. Society 4.0 itu saat IT ya, saat semua itu sudah terkoneksi dengan internet, information society, yaitu orang yang memegang informasi itulah orang yang memegang dunia. Dan Jepang menganggap kita sudah meninggalkan era itu dan kita masuk ke era Society 5.0, yaitu penerapan cyber physical system atau IoT digabungkan dengan teknologi big data atau teknologi pemrosesan data yang sangat besar dan kecerdasan buatan atau AI. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan solusi ya, untuk memberikan solusi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Itu adalah Society 5.0. Ini adalah yang Jepang canangkan sekarang gitu ya. Di sana. Ini adalah salah satu contoh gitu ya. Ini ada foto Pak Dadang di sini itu. Ini sepertinya Pak Dadang masih ada. Jadi ini adalah salah satu website yang saya buat untuk pemerintah kota kita Kyushu, yaitu website SDG. SDG adalah Sustainable Development Goals. Mungkin ada satu sesi di course Metro Kita Center yang membahas tentang SDG. Tapi singkatnya SDG adalah target-target tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Itu SDG. Nah, di Jepang sendiri itu SDG itu digabungkan dengan 4IR. 4IR itu Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri yang keempat atau revolusi industri 4.0. Itu menjadi Society 5.0. Jadi ini adalah udah satu paket gitu ya. Jadi Jepang tidak mau memisahkan industri 4.0 dengan SDG. Tidak mau memisahkan teknologi dengan masyarakat dan lingkungan. Pengen jadi satu. Itulah Jepang gitu. Ini akan saya putarkan video singkat ya. Bagaimana penerapan atau konsep Society 5.0 di Jepang. Autonomous driving ya, jadi tidak perlu nyetir gitu. Telemedicine. Kalau sekarang ya Halodoc gitu ya. Kemudian teknologi VR, virtual reality dan augmented reality. Itu adalah exoskeleton yang tadi, Bapak Ibu, teknologi. Ini adalah VR, virtual reality di situ. Nah, ini adalah video dari pemerintah Jepang gitu ya. Jadi mereka sudah menerapkan, sudah mulai menerapkan 5.0 gitu. Society 5.0. Yaitu, apa yang kita bisa pelajari dari Jepang? Jepang itu, Bapak Ibu, adalah negara yang banyak masalah. Ya, banyak masalah. Masalah mereka apa? Jadi mereka mengalami penurunan angka kelahiran yang cukup ekstrim, ya, bahkan cenderung defisit, bukan surplus tapi cenderung defisit. Jadi makin lama populasi mereka itu makin turun. Bahkan kalau seperti ini terus, diprediksi 2060 Jepang itu akan punah kalau trennya itu seperti ini terus. Kenapa? Karena tingkat kelahiran itu makin lama makin turun dan tingkat kematian itu makin lama makin tinggi. Dan titik baliknya itu di sekitar tahun 2006-2007. Ya, di situ sudah ada equilibrium point tuh antara birth sama death itu. Di sisi yang lain, orang Jepang itu makin cenderung tidak suka menikah gitu. Angka marriage-nya itu makin lama makin turun. Gitu. Dan angka perceraiannya itu searah
selaras dengan pernikahan gitu. Jadi pernikahan turun, angka perceraiannya juga makin tinggi, tapi juga makin stabil itu. Jadi cerai kawin, kemudian kecenderungannya itu cerai. Itulah Jepang, negara banyak masalah gitu. Ada masalah yang lain, masalah yang lain nggak cuma populasi mereka yang makin lama makin turun gitu ya, tapi juga ternyata populasi mereka itu sangat-sangat tua. Lebih banyak orang tua di Jepang daripada anak muda. Bisa dilihat di grafik ini, ternyata di tahun 2020 gitu ya. Ya, di tahun 2020 itu rasio antara pemudanya usia 0 sampai 14 tahun itu sangat-sangat kecil dibandingkan usia 15-64 ke atas, bahkan diprediksi di tahun 2060 itu bahkan lebih banyak orang tua itu. Kemudian bencana alam. Di Jepang itu banyak sekali bencana alam. Mungkin tadi Pak Dadang sedang tinggal di Jepang juga, kemarin saya juga sempat melanjutkan studi di Jepang juga. Di Jepang itu kalau umpamanya ada banyak sekali bencana seperti typhoon gitu, angin ribut, ada banjir juga, ada gempa juga, ada tsunami juga gitu. Ada tanah longsor gitu. Bahkan di tempat kami di Kitakyushu itu salah satu kota yang rawan juga tanah longsor gitu. Ada satu daerah yang banjir gitu ya, walaupun setelah banjir itu surutnya cepat gitu ya, cuman tetap aja rawan banjir gitu ya. Bahkan sempat saya mengalami gempa juga di sana gitu, fungsi di satu tempat gitu, membawa bantuan dari satu tempat ke tempat lain gitu, karena di tempat lain itu kerusakannya itu sangat parah gitu. Itu kami juga sempat mengalami gitu. Nah, tapi yang dilakukan Jepang itu apa? Mereka mulai dari masalah. Mereka bisa mengidentifikasi masalah. Mereka tahu masalahnya itu mereka itu apa. Mereka identifikasi, setelah itu apa? Mereka ambil kekuatan dari industri mereka. Mereka tahu kekuatan mereka itu di industri. Mereka tahu kekuatan mereka itu di kekuatan manufakturnya, kecepatan dan kestabilan, kematuran, sudah mature gitu, manufaktur mereka itu. Kemudian ada inovasi yang berkelanjutan atau kaizen, itu terkenal ya. Kemudian inovasi mereka itu berbasis teknologi. Setelah identifikasi masalah, ambil kekuatan dari industri, akhirnya mereka membuat kekuatan baru. Kekuatan baru mereka dari manufacture hardware ke invisible manufacturing software. Itu peralihan yang sangat ekstrim karena di Jepang sendiri, bahkan Ibu Bapak, startup unicorn itu lebih banyak di Indonesia daripada di Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu terlalu fokus ke hardware. Tapi di Society 5.0 mereka ingin beralih dari hardware ke software gitu. Ya. Kemudian mereka ingin membuat disruptive inovasi yang masuk di masalah-masalah langsung gitu, yang bisa merubah proses bisnis. Kemudian yang tadinya inovasi berbasis teknologi, sekarang inovasi berbasis isu sosial. Jadi bukan teknologi apa yang kita punya, tapi masalah apa yang kita punya. Nah, itu yang dilakukan Jepang. Jadi bukan Jepang punya teknologi apa kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari, enggak. Tapi masalah apa yang sedang dihadapi Jepang sekarang, kemudian buat teknologinya. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka itu punya tingkat kelahiran yang sangat-sangat rendah, populasi mereka itu semakin tua, mereka banyak masalah. Jadi mereka harus melakukan sesuatu. Itulah Society 5.0 yang jadi solusi pemerintah Jepang. Oke, jadi kuncinya ini, mulai dari masalah, tapi fokus pada kekuatan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kira-kira gimana? Apakah bisa gitu ya? Nah, ini adalah salah satu buah pikiran saya gitu ya. Kalau kita ingin meniru gitu ya, meniru Jepang, kan Jepang bisa seperti sekarang itu kan salah satu kuncinya adalah ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. Kalau Cina itu ATT itu, amati tiru gitu. Tapi setelah itu mereka melakukan inovasi juga di akhirnya itu. Nah, kalau kita ingin menjadi seperti Jepang, kita harus mengikuti pola mereka gitu, yaitu mulai dari masalah.
masalah dari kita itu apa? Banyak sekali barrier di Indonesia gitu. Yang pertama adalah wall of ministries and agencies. Jadi agensi, instansi, dan kementerian itu jadi satu tembok tersendiri bagi kita. Ya, kita harus bisa menembus itu, kita harus membuat reformasi birokrasi sehingga apa? Sehingga kita bisa memasukkan disrupsi teknologi di sana. Kalau tidak, sampai zaman kapan juga Indonesia nggak bakal bisa maju gitu. Kalau kita tidak melakukan reformasi birokrasi. Yang kedua masalahnya itu apa? Legal system, ya, atau hukum. Harus ada penegakan hukum yang baik di Indonesia gitu. Itu adalah masalah yang kedua. Masalah yang ketiga apa? Teknologi dan infrastruktur. Ya, saya menganggap walau bagaimanapun gitu ya, kita itu harus fokus ke teknologi karena sekarang zaman industri 4.0. Ya, kalau ada yang menganggap bahwa ngapain kita jauh-jauh mikir teknologi, yang penting bisa makan segala macam. Ya, kalau umpamanya kita mikirnya seperti itu terus, kapan kita bisa mengejar ya? Jadi seharusnya kita berpikiran seperti ini juga, membangun teknologi yang kuat dan infrastrukturnya juga menunjang seperti itu. Karena nanti makin lama daya saing dan daya beli masyarakat akan tinggi kalau kita bisa menjamin infrastruktur. Contoh yang paling gampang adalah kemarin Mas Menteri gitu ya, Mas Menteri Pendidikan kita sempat curhat itu. Ada mimpi e-learning, ada mimpi pembelajaran jarak jauh yang ingin diterapkan oleh Mas Menteri gitu ya. Tapi ternyata realitanya apa? Banyak ketimpangan teknologi, banyak ketimpangan infrastruktur. Apalagi di daerah-daerah yang infrastruktur internet itu belum masuk. Banyak sekali keluh-keluhan dari mereka itu. Nah, selama itu belum kita benahi, selama itu belum kita atasi, kita tidak bakal bisa mewujudkan society 5.0. Kemudian wall of human resource. Kita kekurangan SDM berkualitas, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, wall of social acceptance. Ini juga penting karena sebaik apapun teknologinya, sebaik apapun konsep yang kita bawa, kalau masyarakat itu tidak menerima dengan baik, gitu ya, itu tidak akan jadi. Kalau masyarakat nggak kompak, nggak bakalan jadi. Itu yang terjadi di Jepang. Kalau masyarakat di Jepang itu nggak sekompak ini, nggak bakalan jadi negara maju. Gitu. Kemudian apa? Ambil kekuatan dari kita, dari industri. Kalau di Jepang dari industri, kalau di sini dari kita. Itu industrinya bisa dicoret aja. Ambil kekuatan dari kita. Kekuatan kita apa? Tingginya angka kelahiran. Ya. Tingginya angka kelahiran yang sebelumnya itu jadi masalah, ambil itu jadi kekuatan kita itu. Bahkan kita di tahun 2025 itu akan mengalami bonus demografi, di mana pemuda itu lebih banyak rasionya daripada orang tua dan anak-anak gitu. Itu bisa kita manfaatkan di tahun 2025 dan ini tidak akan terulang gitu. Kemudian berkembangnya startup di Indonesia, saya sudah sebutkan ya, bahkan di Jepang pun itu unicorn-nya itu tidak semajak Indonesia gitu. Indonesia itu ladang subur untuk startup saat ini gitu ya. Tapi masih bisa kita maksimalkan. Kemudian kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kalau Jepang punya SDM, kita punya SDA. Kenapa tidak kita manfaatkan nih kekuatan ini? Kemudian dari kekuatan ini kita buat kekuatan baru. Yaitu kita bisa investasi ke SDM generasi muda. Kita sebar ke berbagai negara untuk belajar gitu. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan beasiswanya LPDP ya. Ada beasiswa Budi segala macam gitu ya. Ini investasi. Saya kira itu langkah yang baik juga dari pemerintah itu. Kemudian dorong pertumbuhan startup, dorong inisiatif industri, kemudian manfaatkan sumber daya alam kita itu sebagai bahan bakar untuk menuju society 5.0. Sebagai bahan bakar gitu. Jadi yang namanya bahan bakar itu ya hanya sarana gitu ya. Hanya sarana. Jangan terlalu kita eksploitasi, jangan terlalu fokus ke sumber daya alam kita. Jadikan itu bahan bakar untuk kita menuju society 5.0. Jangan terlalu jadi fokus kita. Nah, inisiatif dari pemerintah apa? Ini yang bisa saya cari ya, bisa saya ambil. Ini adalah target dari pemerintah. Ternyata di era industri 4.0 itu pemerintah
membuat satu tagline, yaitu Making Indonesia 4.0. Ingin meningkatkan 10% net export, kontribusi ke GDP gitu ya. Kemudian ingin yang tadinya productivity cost itu 1 kali, sekarang ingin digandakan, kemudian ingin mengalokasikan 2% dari GDP itu untuk riset. Ya, kita doakan semoga bisa ya. Ya, walaupun di era pandemi seperti ini, tapi kita doakanlah semoga bisa. Ya. Pak, waktu kita sudah habis. Oh, siap. Mungkin sebagai penutup gitu ya. Ini ada inisiasi Smart City, kemudian sebelum penutup saya akan menjelaskan ini dulu. Jadi ada 25 kota perintis Smart City di Indonesia itu. Dan saya salut dengan Metro Kita ya, Metro Kita Center karena berani mengambil tema ini, infrastruktur dan ekonomi digital. Dan harapan saya untuk kota metro sendiri itu menjadi next smart city. Smart city yang benar-benar smart city ya, bukan smart city yang hanya menjadi jargon gitu. Yaitu doa dari pribadi dari saya sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Baiklah, itu di pemaparan dari materi kita, pemaparan yang sangat luar biasa mengenai infrastruktur dan ekonomi digital, di mana juga menjelaskan tentang IoT dan digital secara umum yang kompatibel dengan kehidupan perkotaan. Saya memohon kepada pemateri untuk memberikan sedikit closing statement kepada Bapak Dr. Alfian. Kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Mungkin closing statement itu mengulangi apa yang saya sampaikan gitu ya. Yang namanya infrastruktur dan digital ekonomi ekosistem gitu ya, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang mungkin teknologi gap-nya itu masih sangat-sangat tinggi gitu. Ya. Makanya kita perlu satu inisiatif gitu. Inisiatif yang mulai dari bawah itu, dari bottom gitu. Kalau umpamanya kita bisa menginisiasi dari kita, mungkin dari level, kalau menurut saya malah dari level desa, itu sangat kuat, karena power kita sebenarnya di desa. Gitu. Ya. Mulai dari desa, potensi apa yang dimiliki oleh desa, kemudian fasilitasi itu dengan teknologi, jadikan desa itu desa percontohan, kemudian makin naik ke level kecamatan, ke level kabupaten, ke level kota gitu ya. Kemudian didukung dengan pemerintah yang aware gitu ya, aware dan arahnya itu ke pengembangan teknologi gitu ya, itu akan mengantarkan kita ke arah Indonesia yang menuju society 5.0. Jadi mungkin itu closing statement dari saya. Dan satu lagi, sekali lagi saya sangat senang gitu ya diundang Metro Kita Center, karena ini berarti Kota Metro melalui Metro Kita Center, walaupun ini lembaga swadaya gitu ya, itu ada awareness, ada arah baik ke arah sana gitu, untuk menuju Kota Metro yang lebih baik, untuk menuju Kota Metro yang menjadi mungkin smart city ya, the next smart city in Indonesia gitu, dengan infrastruktur dan ekonomi digitalnya. Terima kasih. Terima kasih closing statement yang sangat luar biasa dari pemateri kita, Bapak Dr. Alfian Akbar Ghazali. Baiklah, saya sebagai moderator acara sesi kali ini, sesi online course kedua, saya Ria Anilta Putri, mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.